Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bunya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya untuk apabila kita meminta sumbangan, misalnya di pinggir jalan atau dari manapun untuk tujuan kebaikan, misalnya untuk acara kegiatan atau mungkin untuk membangun masjid, yang mana kita tidak tahu apakah uang itu dari hasil yang halal atau dari hasil yang haram, ya, sehingga ini menjadikan kami ragu-ragu apakah ini baik atau berakibat buruk untuk pembangunan misalnya masjid atau mungkin acara kegiatan Maulid Nabi dan sebagainya. Itu saja pertanyaannya Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selagi meminta bukan untuk urusan pribadinya, bukan sesuatu yang terhina. Yang hina adalah orang yang kerjanya minta-minta untuk dirinya. Kalau bukan orang yang punya hajat-hajat betul, adalah haram, terhina, meminta-minta. Apalagi minta-mintanya pakai ngerampok, pakai dengan kekerasan. Atau mintanya dengan makom. Makom itu paling serem, lebih kayak pedang. Ustadz keliling minta-minta, Haji 10.000 pasti ngasih. Wah, ini penjahat halus ini. Hati-hati. Minta-minta untuk dirinya. Oh, gak pakai makom ustadz kan? Oh, Kiai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masya Allah. Ini lagi minta-minta. Was. Al-akhdhu bil haya, akhdhu bis sayf, itu kayak main pedang itu. Cincinnya bagus buat saya ini. Nggak enak depan orang minta ini. Ustadz model apa itu? Keliling, dawir kerjanya minta-minta, keliling sana minta, rendah. Wah, itu gayanya modelnya ustadz, tapi itu adalah pengemis itu. Rendah, karena untuk dirinya sendiri. Baik, itu rendah. Lebih rendah lagi siapa? Atas nama lembaga, tapi untuk dirinya, wah, penjahat, pembohong dia. Wah, ini serem lagi dia. Kemana-mana yatim piatunya tetap nyungsep, dianya pakai mobil, makanya enak. Sengsara itu manusia. Nah, ini perlu kejujuran dia. Nah, kemudian setelah itu boleh, misalnya Anda pengen bangun masjid dan sebagainya, kemudian keliling warga dikasih tahu ingin bangun masjid, mohon sumbangannya dan sebagainya, sah-sah saja, bukan untuk diri Anda sendiri, untuk masjid. Akan tapi yang perlu dihadirkan setelah itu adalah akhlak. Menarik enggak caranya orang Islam kok rendah banget, apalagi sampai motong setengah jalan sehingga orang mengganggu, yang mau jalan lancar nggak jadi lancar. Kadang-kadang bukan orang Islam, kan Islam tuh lihat bangun musola kecil gitu aja. Ya Allah, apa itu? Islam nggak punya wibawa nanti pada akhir. Jadi orang nggak punya wibawa itu kenapa ya? Mungkin karena kita pelit. Membangun masjid aja harus pakai kayak di stop begitu. Kalau umat Islamnya punya kesadaran, kan diinformasikan, ditempel begitu aja, kan ada sadar pengen bangun masjid, nggak jadi. Sehingga harus stop separuh jalan minta. Lah, ini yang salah bukan pengurusnya itu ya, kitanya kurang punya kesadaran. Nah, jadi kalau minta harus dengan cara terhormat. Sebab untuk sebuah kemuliaan terhormat. Karena atas nama Islam, atas nama dakwah. Baik, itu. Dan yang paling mengerikan adalah memanfaatkan program kebaikan untuk kepentingan pribadinya, itu yang banyak. Sampai suatu ketika, ya, semoga Allah mengampuni, tidak tahu apakah dia mungkin karena polosnya atau bagaimana, ada seorang ibu-ibu membawa kotak infak. Kita tanya, ibu, ini infak dari pesantren mana? Nggak tahu nama pesantrennya, bingung dia. Bagaimana ini? Nggak tahu nih, dapat kotak aja, kayaknya dapat kotak. Subhanallah, hati-hati. Jadi kemudian semacam itu sah dan halal kalau minta untuk pesantren, untuk masjid, akan tapi harus dengan cara terhormat. Sebab atas nama agama, bukan saja cara terhormat dan cara yang cantik.
Yang nggak cantik nggak baik loh ya. Minta dengan cara nggak cantik itu ngeracuni orang. Contohnya apa? Pak Haji nyumbang berapa kira-kira Pak Haji? Sebelah saja orang fakir bisa ngasih 500.000, masa Pak Haji nggak ngasih? Ini adalah minta dengan cara ngajak jor-joran. Ini iblis, ini setan ini. Kan ditulis biasanya tetangga 500.000, padahal kadang-kadang bohong, 100 kali 500. Biar sebelahnya nanti biar. Pak Haji ini sebelah aja Masya Allah orangnya 500.000. Pak Haji kira-kira berapa? Masa Pak Haji lebih kaya cuma 500. Jadi ini ngajak jor-joran ini. Bahkan kalimatnya yang ngurusi masjid kadang-kadang jahat bener. Sudahlah Pak Haji, yang penting banyak, nggak ikhlas nggak apa-apa. Kurang ajar. Terus gimana? Habis ngasih duit masuk neraka. Ini bukan juru dakwah. Justru kita nangis kalau dia nggak ikhlas. Sering muncul kalimat yang penting jadi masjid ya, masalah nggak ikhlas, yang penting banyak. Oh enggak, yang penting banyak dan ikhlas. Harus gitu dong. Ternyata pengurus masjid kadang-kadang ada egois. Pengurus madrasah ada egois. Yang penting masjidnya jadi. Nggak peduli yang nyumbang masuk neraka atau masuk surga, nggak penting. Ini adalah nggak punya jiwa, nggak punya iman dia, nggak punya jiwa perjuangan ya sesungguhnya. Justru kita ingin siapapun yang menitipkan uang 1 rupiah di pondok ini agar selamat dan dengan ikhlas. Kemudian di saat meminta pun, tadi bertanya masalah halal haram, kita sebelum sampai ke sana, di saat kita minta pun kita harus berani ngasih warning. Misalnya begini, ngasih rambu-rambu, kalau bapak ibu masih punya utang nggak usah bantu, harus berani ngomong. Kadang-kadang nggak apa-apa, bantu dulu, utang nggak apa-apa. Ini kok nyeksa bener tuh orang. Sudahlah, nanti biarpun banyak utang, nanti gara-gara sedekah nanti utangnya kebayar. Utangnya aja belum dibayar kok suruh sedekah, haram ini. Wah ini sedekah, pahala sedekah. Sudahlah, utangnya banyak, nanti insya Allah dengan sedekah bakal dibayar oleh Allah. Nah ini kan menjerumuskan, sudah punya utang suruh sedekah. Ada nasihat, bayar zakat dulu. Ini harus. Makanya kita pun di sini nggak pernah ragu, ibu yang masih punya utang, beresi utangmu. Kecuali utang yang belum jatuh tembok, utangnya masih 2 bulan yang akan datang dan nggak banyak-banyak amat, sudah ada gambaran untuk uang untuk membayarnya, bolehlah. Yang belum bayar zakat dulu dong. Ya seperti itu. Kalau Anda menjadi pengurus masjid, jangan hanya pengen mendapatkan uang tapi dia masuk neraka. Kemudian siapapun yang memberi kepada Anda tidak perlu banyak tanya. Kalau itu dari harta haram, selagi Anda tidak tahu, Anda tidak dituntut. Tidak boleh tanya, Pak, duitnya dari mana ini? Bu, duit dari mana ini? Halal haram ini? Anda kurang ajar, tempeleng sama orang. Nggak boleh pengen tahu seperti itu, kecuali Anda melihat dengan benar. Lalu dia ngomong, Bu, alhamdulillah saya pengen masjid pondok ini segera jadi. Semalam saya sempat menjual toko emas, ini saya dapat 200 juta. Loh, itu jangan diterima. Ngomong begitu. Tapi kalau nggak tahu, nggak boleh banyak tanya. Seperti itu. Semoga Allah memberikan kepada kita ketulusan di dalam kita berderma, dan semoga kita bisa menjadi pengajak kepada kebaikan dengan keindahan dan ikhlas. Allahu a'lam bissawab.